Sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk pada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang seharusnya saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu. Dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Nah, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Sudah. Mana dulu? Kalau saya berbincang-bincang dengan Jessica tadi di mobil saya dengan dia sendiri sampai tadi itu blank aja. Dia blank, dia bilang, Om di mana sekarang saya ini? Karena dia sendiri pun sebenarnya surprise juga. Tiba-tiba bebas ini juga dia surprise juga dia. Ya, jadi ya bayangin aja ini baru keluar dari tadi langsung ke situ wawancara. Bingung dia nih, lihat pohon pun nggak sempat. Baru saya ajak tadi dia makan karena ada masakan kesukaan dia. Saya tanya waktu dari malam kemarin, seandainya kau keluar apa yang kau inginkan, katanya sama dia. Dia bilang saya mau makan katanya. Makan apa? Makan sushi katanya. Saya sedih juga dengarnya. Itu aja dia minta yang lain. Dulu saya waktu Australia saya pengen makan sushi. Di sini nggak ada sushi. Jadi ya saya bilang oke. Karena itu saya bawa dia ke restoran Takumi ini, saya aja makan sushi. Itu aja permintaan dia, nggak ada yang lain. Jadi saya tanya, kamu rencanamu apa? Saya nggak tahu Om katanya. Blank katanya. Jadi habis ini juga nanti mungkin saya harus dia dulu istirahat dulu, baru pikir-pikir 1-2 hari ini, baru dia pikir apa yang harus dilakukannya. Dia bingung sekali. Nah, kalau kalian mungkin ingin lebih tahu, saya ingin bercerita ya, pengalaman saya dengan Jessica ini cukup panjang memang. Ya, up and down hubungan saya dengan dia ini. Dia kan kita bisa datang waktu dia sedih. Suasananya pasti sedih juga. Kita juga waktu datang ke sana bisa juga waktu itu dia gembira, suasananya kan gembira. Tapi ketika dia tanya kapan saya bebas, itulah satu hal yang tidak bisa saya jawab. Air mata kadang-kadang mau menetek juga tuh, jatuh. Tapi saya tahan gitu loh. Tapi beruntungnya saya dengan dia ini, kalau saya dilihatnya sedikit agak tegang untuk memikirkan dia hibur saya. Dia bilang, Om, jangan pusing Om, jangan begitu dong. Nanti kalau Om tegang, siapa yang bela saya? Katanya. Jadi sometimes kita saling backup lah gitu ya. Jadi itu sebenarnya kami tidak pernah berputus asa untuk membela dia ini. Karena dia cukup pengertian juga gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia merasa, gimana Om? Nah gitu kan. Ya kita kan susah jawabnya gitu. Makanya waktu kemarin itu ada Kak Vina saja, saya merasa guilty feeling. Saya nggak bisa ada orang datang dari kasus Vina ke saya minta tolong. Kan itu nggak bisa saya tolak. Tapi kalau saya langsung terjun, langsung menangani itu, saya merasa Jessica pasti marah ke saya. Kok itu diurusin saya punya belum selesai? Gitu nggak, Bes? Kamu ada perasaan gitu ya? Nah, lihat nih coba. Betul kan? Ngaku dia udah. Saya ngerasa. Itu sebabnya teman-teman wartawan seringkali kan minta saya wawancara kan. Mungkin 2 minggu ini masa kesal ke saya kan. 3 minggu ini banyak wartawan kontak saya minta wawancara tentang kasus Vina. Semuanya boleh katakan hampir tidak saya ikuti. Terus terang aja saya jujur hari ini. Buka dosa nih. Buka kartu saya nih. Saya nggak enak kepada Jessica. Itu aja. Tapi saya tidak tinggalkan kasus itu. Karena ada tim saya 150 orang yang bantu itu. Ada Jute, ada Rui dan sebagainya. Begitu saya merasa tanggung jawab saya terhadap Jessica ini. Nah, kalau sudah sekarang mungkin sudah mulai agak sedikit tenang. Anda sendiri tahu bakal bebas hari ini, dikasih tahunya kapan dan gimana? Terus terang aja kita juga nggak tahu kepastian. Cuma memang kita dengar-dengar gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah melakukan hal-hal upaya-upaya untuk dibebaskan itu. Jadi sebenarnya lapas yang bisa menceritakan yang sebenarnya ya. Tapi mungkin secara normatif saya tanya waktu mau pulang, saya sendiri baru nanya tadi, Pak siapa tadi itu ya di Bapas, Jessica ini bebas kenapa sih? Ya? Pak Andika ya, Jessica ini bebas kenapa sih sebenarnya? Saya nanya, dia bilang ya karena dia memenuhi semua ketentuan-ketentuan untuk dia bisa bebas. Itu saya katakannya. Ya itu mereka yang tahu tuh. Semua aturan-aturan itu kan ada untuk remisi ini nih. Saya beberapa hari yang lalu
dengar-dengar iya, tapi mereka bilang selama belum ada keputusan resmi, mereka juga tidak bisa memastikan betul keluar atau tidak. Ya kan? Cuma diberitahukan tadi malam, mereka mengatakan sudah ada itunya keputusannya. Makanya langsung saya beritahu malam hari ya. Dan yang megang KJ sendiri malam tadi juga Kak? Baru malam. Yang mana sekarang yang sana tuh? Bagaimana tadi bisa dijelaskan? Hah? Dan orangnya siapa Pak? Sini nama? Kalau soal perkara PK nantilah mungkin kita diskusi khusus soal itu ya. Jadi kita pisahlah dulu ya. Satu kita bicara hari ini tentang bebasnya Jessica. Nanti saya akan undang lagi sekali lagi ketika kami mengajukan PK. Nanti semuanya saya paparkan di sana. Jadi supaya jangan terbagi-bagi ya. Hari ini fokus dulu tentang Jessica dulu deh. Terkait dengan remisi Jessica kan banyak kebanyakan mau cepat sepertinya dari istri 20 tahun dan hanya 8 tahun. Padahal dulu kalau dapat remisi kan berarti ada syarat-syarat tertentu langsung berperilaku baik di selama persidangan, selama di masa tahanan. Ini membuktikan apakah membuktikan sebaliknya dari hasil profiling kita ingat secara psikologi Jessica dipersepsikan buruk ketika itu di masa sidang maupun masa penyelidikan penyidikan. Seperti saya katakan tadi, saya tidak bohong, boleh tanya itu Pak Andika. Saya tanya tadi, itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? Dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam persyaratan itu semua dia penuhi. Terus terangnya saya nggak ngerti mana detailnya. Secara umum sebagai lawyer kan saya tahu pasti harus berkelakuan baik, ya kan? Nah sehingga kalau tadi Christine ditanya, ya benar juga ya. Selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk, macam-macam. Tapi kenyataannya 8 tahun setengah dia di penjara, nyata-nyata dia berkelakuan baik. Sampai-sampai mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal. Kan gitu kan? Nah apa itu boleh nanti ditanyakan kepada LP, karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya hanya bertanya tadi kenapa dikeluarkan. Jadi mestinya kan saya yang mengajukan surat supaya dia dikeluarkan kan? Kan wajar dong lawyernya mengeluarkan. Kami enggak, saya enggak pernah mengajukan surat. Boleh cek. Enggak pernah mengajukan surat, enggak pernah apa. Saya enggak tahu terakhir ya. Terakhir enggak mengajukan juga. Enggak juga. Enggak ada yang di antara kita mengajukan surat. Tiba-tiba ada pemberitahuan. Dia mendapatkan itu. Wah, kaget juga. Tadi mau udah di lapas. Saya tanya, kenapa? Karena saya sendiri juga sok juga ya. Bercampur senang gitu ya. Hanya dia bilang dia memenuhi segala peraturan-peraturan yang disyaratkan untuk itu. Ya udah puji Tuhan. Jadi murni karena akumulasi remisi yang begitu banyak. Ya. Jadi mungkin dia berkelakuan baik di rutan ya, di lapas ya. Karena sebagaimana kita tahu memang ya kemarin-kemarin saya nggak berani ngomong, tapi memang sungguh selama di lapas dia juga banyak bermanfaat lah. Dia juga mengajari orang berbahasa Inggris, dia mengajar orang yoga gitu ya, mengajar yoga, dia ikut juga dalam kerajinan-kerajinan. Tadi mana ada satu, ini satu bukti lah saya ketunjukkan ya. Masih ingat ya, Jess ya? Ini adalah waktu cucu saya lahir 8 tahun yang lalu, dia di lapas. Dia dengar waktu cucu saya lahir, dia bikin ini, hasil kerajinan tangan dia sendiri nih. Di lapas ini nih, dia serahkan. Nah ini putri saya ini yang tadi dia dengar dia keluar, datang ke sini tadi dia bawa ini. Loh, apa itu saya bilang yang dulu dikasih Jessica, saya mau ketemu dia bilang terima kasih katanya. Ini. Nah begitulah dia perilaku dia di lapas sampai bikin begini dan banyak yang bisa diajarinya di sana membuat seperti ini. Ya, ini katanya apa nih Jessi? Coba jelas-jelas ini. Iya pada saat itu teman-teman saya yang di lapas bikin kerajinan tangan seperti ini, jadi saya berniat untuk belajar. Kebetulan Pak Oto cucunya baru lahir, jadi saya berniat untuk memberikan sesuatu karena keterbatasan yang saya punya, jadi ya saya bikinilah sesuatu yang handmade yang lebih meaningful itu untuk cucunya. Jadi hasil tangan karyamu ini.